Warta jemaat hari ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memelihara kita di tengah-tengah situasi sulit karena pandemi. Tetapi masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan boleh mengikuti acara-acara lain melalui Zoom atau online. Majelis Jemaat GKI Lebak Jaya mengucapkan selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberikan sukacita damai sejahtera. Berikut beberapa pengumuman juga kegiatan lain yang diadakan secara online. 1. Kebaktian Umum GKI Lebak Jaya hari ini 24 Januari 2021 dan 31 Januari 2021 masih dilaksanakan secara online. 2. Pemahaman Alkitab. Bincang asik kekinian bulan Januari 2021 akan dilaksanakan secara online dengan aplikasi Zoom pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 waktu pukul 19.00. Tema Persatuan Mistis Yohanes 17. Pelayan Firman Panatua VV Ali Sugito. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk anugerah kesehatan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Semua sehingga kita bisa beribadah meski masih dari rumah kita masing-masing. Dalam ibadah hari ini kita diajak berefleksi apakah nilai-nilai yang kita hidupi dalam keseharian kita sudah selaras dengan kehendak dan panggilan Tuhan sekarang. Marilah kita memulai kebaktian minggu ini dengan menyanyikan lagu pujian dari PKJ 13 bait 2 dan 3. Kita masuk rumahnya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah di minggu ketiga sesudah Epifani ini dengan sebuah pengakuan dalam iman bahwa kebaktian ini terjadi adalah berkat pertolongan dari Allah Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hari ini kita memasuki tahun gerejawi, minggu ketiga sesudah Epifani. Ibadah ini akan dipandu dengan sebuah tema, mendengar dan menyelaraskan diri dengan panggilannya. Di sepanjang ibadah ini, kita diajak untuk merenung dan belajar mendengar, serta menyelaraskan diri dan hidup kita supaya sesuai panggilan dan kehendaknya. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah hari ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu pujian dari NKB 125 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Ku dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari kita menaikkan doa pengakuan dan penyesalan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan penuh dengan pengampunan, kami menyadari bahwa ketika disibukkan dengan segala aktivitas, kami tidak memiliki waktu untuk merenung dan mengoreksi diri. Tidak sempat untuk menilai apakah kami sudah hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Apakah kami sudah menjadikan firman dan ajaran-Mu sebagai patokan dan standar nilai di dalam hidup kami. Apakah perintah-perintah-Mu sudah kami lakukan dan larangan-larangan-Mu selalu kami patuhi. Kami bersyukur jika di dalam ibadah ini kami sudah diingatkan, sehingga jika nilai hidup kami belum sesuai dengan standar firman-Mu dan pegangan hidup kami belum selaras dengan standar nilai di dalam kerajaan-Mu, saat ini kami menyesalinya dan memohon pengampunan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kemurahan hati, sehingga berkenan mengampuni kami yang bertobat ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin.
sucikan diriku. Kau buat meresap karyamu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmatmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bagi setiap kita yang sungguh menyesali dan mengakui dari dosanya dan bertobat, serta berkomitmen untuk memperbaiki diri sebagaimana yang dilakukan oleh orang Niniwe, Tuhan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana diberitakan di dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan 10. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah Bapa yang penuh dengan kasih telah mengampuni dosa-dosa kita dan menganugerahkan pembaruan hidup. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam namaste. Mari kita menyambut dan mensyukuri berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Gloria dari KJ 340 ayat yang kedua dan ketiga. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gerah. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Hai bangkit bagi Yesus, mohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan mohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di minggu ketiga sesudah Epifani ini Tuhan, kami akan bersama merenungkan dan belajar dari bagaimana merespon panggilan-Mu dari dua tokoh di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan pimpin kami dalam perenungan dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan tentu kami bisa melaksanakannya dengan setia dalam kehidupan kami. Kami serahkan perenungan firman ini dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari dua bagian firman Tuhan, dari Markus pasal yang pertama, ayat 14 sampai yang ke-20, dan juga dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-5 dan ayat yang ke-10. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai yang ke-20, demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea
memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti dia. Pembacaan kedua terambil dari Kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima dan ayat yang ke-10. Yunus 3 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan dan Injil. Dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menyimpannya dalam hati dan memberlakukannya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema di kebaktian minggu yang ketiga sesudah Epifani ini, temanya adalah mendengar dan menyelaraskan diri dengan panggilannya. Saudara yang terkasih, di era atau di zaman informatika ini kita tahu semua betapa pesat perkembangan dan alat atau perkembangan alat komunikasi dan tentu juga alat informasi. Dan seiring dengan perkembangan yang pesat dari alat-alat itu, maka kita melihat bagaimana orang jadi semakin sulit gitu ya, semakin terikat dengan alat-alat itu sehingga sangat sulit dilepaskan dari alat-alat tersebut. Mereka begitu lekat dengan penggunaan alat-alat yang semakin canggih itu. Sehingga kita mungkin pernah mendengar ada guyonan begitu ya, bahwa orang akan lebih dan sangat kehilangan ketika HP-nya, apalagi kalau itu laptopnya begitu ya, itu ketinggalan di gereja. Ketimbang atau dibanding ketika Alkitabnya yang ketinggalan di gereja ketika mereka beribadah. Jadi tidak heran kalau di gereja bukan HP atau laptop atau alat komunikasi lain yang banyak tertinggal, tetapi yang banyak tertinggal adalah Alkitab. Dan yang memprihatinkan tidak juga diambil oleh pemiliknya.
Dan ini tentu bukan karena masalah harganya ya, yang jelas memang berbeda jauh ya, antara harga alat-alat komunikasi, HP, laptop dan sebagainya dibanding dengan harga Alkitab. Dan kita memang mengakui bahwa alat-alat komunikasi ini memang sangat membantu, memudahkan kita di dalam berkomunikasi satu dengan yang lain. Bukan hanya di tempat yang dekat, bahkan di tempat yang sangat berjauhan sekali. Alat-alat canggih itu begitu mudah dan cepat menyampaikan informasi, bukan hanya dari satu daerah ke daerah yang lain, tetapi bahkan juga dari negara yang satu ke negara yang lain. Demikian juga ketika dilakukan kombinasi penggunaan alat komunikasi dan informasi ini. Di satu sisi kita tertolong, terutama di masa pandemi ini, untuk mengatasi berbagai masalah. Ketika kita harus mengurangi untuk berkontak langsung dengan orang lain, untuk melakukan on-site begitu ya, di dalam studi, di dalam meeting, rapat-rapat, di dalam pekerjaan kita, di dalam pembinaan iman, bahkan dalam ibadah, dan juga ketika kita melaksanakan proses belajar mengajar. Kita semua itu kita melakukannya dengan secara online. Beribadah, belajar, pembinaan iman, semuanya dilakukan secara virtual, secara online. Dan itu sangat dimudahkan dengan berbagai alat komunikasi yang ada saat ini. Bahkan ketika kita bekerja work on home, kita bekerja di rumah, kita juga sangat dibantu dengan peralatan ini. Tetapi yang perlu kita waspadai Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peralatan komunikasi dan informasi yang canggih ini ketika dimanfaatkan atau digunakan secara berlebihan itu juga bisa menjadi penghambat ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Terutama tentu ketika berkomunikasi secara langsung jarak dekat, itu juga kadang terhambat dengan penggunaan alat-alat yang canggih ini. Ketika seorang anak memakai headset atau headphone, mendengarkan musik atau sedang chatting atau mungkin video call dengan temannya, dan ketika ibunya memanggil tentu dia tidak akan mendengar. Jadi sekarang ibu-ibu harus bekerja keras hanya untuk memanggil anaknya, karena anak-anaknya telinganya tertutup dengan alat-alat komunikasi yang canggih itu. Dan bagaimana keberadaan kita sebagai orang percaya? Apakah perkembangan alat komunikasi dan informasi ini juga bisa menghambat ketika kita berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan? Apakah alat-alat itu bisa menghambat kita untuk menerima panggilan Tuhan untuk pelayanan di gerejanya? Mari kita belajar dari pemanggilan murid-murid pertama Tuhan, dan juga di Perjanjian Lama kita belajar dari pemanggilan Yunus. Kalau kita mulai belajar pertama dari kitab Yunus 3 ayat pertama, dan kalau kita mau menghubungkan dengan kitab Yunus yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga, kita bisa mendapatkan sebuah informasi bagaimana Tuhan Allah Yahweh yang harus sampai 2 kali melaksanakan pemanggilan terhadap Yunus sebelum akhirnya ia bersedia melaksanakan amanat Tuhan melalui panggilan itu. Pada kesempatan yang pertama kalau kita baca di Yunus 1 ayat 1 sampai yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu dan berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh
dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus tidak melaksanakan perintah Tuhan ketika dia menerima pemanggilan yang pertama. Dia lebih memilih untuk melarikan diri ke Tarsis, menyimpang dari yang seharusnya ketika dia menerima panggilan yang pertama. Sehingga tanda kutip Tuhan harus memaksa dia menurunkan angin ribut, Yunus 1 ayat 4-12, dan dengan sebuah undian dia kemudian harus dibuang ke laut, dan Tuhan memakai ikan besar, Yunus 1 ayat 17 dan 2 ayat 10, untuk membuat Yunus bersedia pergi ke Niniwe. Dan ini sangat berbeda dengan yang dilakukan atau respon dari para calon murid Tuhan Yesus dalam Markus 1 ayat 14-20 tadi. Begitu mereka mendengar panggilan Tuhan yang pertama, Tuhan Yesus yang langsung datang kepada mereka, kita melihat bagaimana mereka kemudian langsung menerima perintah itu dan mengikut Tuhan. Merespon panggilan itu dengan kemudian mengikut Tuhan Yesus. Markus 1 ayat 16-17 dikatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan seketika itu juga kedua orang calon murid Tuhan itu bersedia menerima panggilannya, meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan itu bisa dibaca di ayat yang ke-18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi saudara, kita melihat di sini perbedaan respon dari Yunus dan kedua calon murid Tuhan Yesus, yaitu Simon dan Andreas. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang mendorong kedua orang ini sehingga mereka bisa langsung menerima panggilan Tuhan Yesus dan kemudian mereka mengikuti dia. Dan mengapa Yunus bisa terhambat dan tidak melaksanakan perintah Tuhan? Apa yang menjadi hambatan dari Yunus untuk menjawab panggilan Tuhan ini? Nah, pertanyaan yang kita akan lebih lihat adalah yang kedua, yang terkait dengan Yunus. Dan kalau mungkin kita ditanya mana yang menjadi gambaran atau lebih menjadi gambaran dari kita, kira-kira mana? Yunus atau kedua murid Tuhan? Tentu banyak jawaban, tapi mungkin sebagian besar akan lebih menjawab pertanyaan yang kedua, atau lebih condong kepada yang kedua. Yang menjadi gambaran keberadaan kita adalah keberadaan dari Yunus ini. Yunus yang harus sampai 2 kali dipanggil, bahkan mungkin kalau kita bisa 2-3 kali, bahkan 4 kali, baru bisa merespon panggilan dan menjelaskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jadi kita akan lebih melihat pada apa yang menjadi hambatan Yunus untuk menjawab panggilan Tuhan. Kalau kita melihat di Yunus 3 ayat 8-10 dan pasal 4 ayat 1 sampai yang kedua, dikisahkan di sana bagaimana Yunus begitu marah. Dia kesal kepada Tuhan karena Tuhan menyesal setelah melihat penduduk kota Niniwe bertobat. Dia yang tadinya berniat menghukum mereka, kemudian dia tidak jadi melaksanakan itu. Karena ia melihat bagaimana penduduk kota Niniwe bertobat. Mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat dan kekerasan mereka. Sehingga akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum penduduk kota Niniwe itu. Jadi dengan kata lain, Yunus yang mendengar panggilan dan menerima perintah Tuhan untuk memperingatkan penduduk kota Niniwe itu tidak mau menyelaraskan diri dan kehendak dirinya dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu mempertobatkan, bukan menghukum mereka, mempertobatkan penduduk kota Niniwe, memperbaiki tingkah laku mereka yang jahat dan penuh dengan kekerasan itu. Dan kemudian hal yang cukup menarik juga adalah mengenai respon Tuhan pada saat orang yang dipanggil dan diberi misi itu tidak langsung mau menerima dan menyerahkan kehendak dirinya dengan kehendak Tuhan. Kita melihat yang pertama, Tuhan tetap
memakai berbagai cara supaya orang itu, dalam hal ini Yunus, bisa akhirnya menerima panggilan itu, bersedia melaksanakan misi dan kehendak Tuhan. Tuhan tidak membiarkan dia menyimpang dan meninggalkan jalan yang seharusnya dia tempuh, melarikan diri dari keharusan yang mestinya dia ikuti, yaitu kehendak Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan memakai angin ribut, Tuhan membuat Yunus di antara sekian banyak orang di kapal itu terkena undian dan dicampakkan ke laut, dan Tuhan memakai ikan besar untuk membawa dia, Yunus ini, kembali ke darat dan pergi ke Niniwe. Dan yang kedua, Tuhan juga kita melihat begitu sabar. Ketika Yunus walaupun dia melakukan perintah Tuhan, tetapi sebenarnya dalam hatinya belum menyerahkan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Dia memang memperingatkan kota Niniwe, tetapi dengan sebuah keinginan untuk menghukum mereka, bukan untuk membuat mereka bertobat. Sehingga ketika Tuhan kemudian mengampuni mereka, kita melihat bagaimana Yunus kemudian menjadi kesal dan marah. Dan Tuhan tetap bersabar terhadap tingkah laku dari Yunus ini. Dia kemudian memberikan pengajaran kepada Yunus melalui sebuah pohon jarak yang cepat bertumbuh, memberikan keteduhan kepada Yunus, tetapi kemudian cepat mati dan layu oleh seekor ulat. Dan dengan pelajaran itu Yunus diajar Tuhan untuk bisa menyerahkan diri dengan kehendaknya, sehingga bisa mengampuni orang Niniwe. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah selama ini kita sudah belajar menyelaraskan diri dengan panggilan dan melaksanakan kehendak Tuhan? Kita bisa belajar dari dua firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu bisa memakai berbagai cara untuk menyampaikan panggilannya kepada kita. Ia bisa memakai alat, bisa memakai orang lain, atau bisa secara langsung dia mungkin memberikan penglihatan dan berbicara kepada kita. Dan seperti tadi saya katakan, mungkin banyak di antara kita yang lebih condong kepada Yunus, yang mengungkapkan berbagai macam alasan dan melakukan berbagai cara untuk menghindar dari panggilan Tuhan, untuk menyimpang dari panggilan Tuhan. Tapi ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan juga punya lebih banyak cara. Tuhan punya kuasa jauh melebihi yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat kita akhirnya seperti Yunus, menerima panggilan Tuhan dan melaksanakan kehendaknya. Dan yang terakhir, ketahuilah kesediaan kita untuk menerima panggilannya itu juga bisa berdampak bagi orang lain, yang menjadi tentunya sasaran misi dari Allah itu. Kesediaan kita untuk menerima panggilan Tuhan itu bisa membuat orang lain bisa menerima pemberitaan Injil, dan tentu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Penerimaan kita atas panggilan Tuhan itu dan melaksanakan kehendaknya juga bisa membuat bahkan orang lain yang sedang tersesat jalan, seperti orang-orang di kota Niniwe, itu bisa menyesal dan dipertobatkan dan tentu juga diselamatkan. Jadi saudara, marilah jangan tunda untuk menerima panggilan Tuhan. Segera terimalah dan tentunya selaraskan kehendak kita dengan apa yang Tuhan kehendaki dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita menaikkan beberapa pokok doa dalam doa syafaat ini. Nanti kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami menghampiri hadirat-Mu, menaikkan beberapa pokok doa Tuhan. Kami berdoa untuk situasi yang terjadi di negara kami ini. Kami bersyukur masa pandemi ini Tuhan melalui pemerintah kami telah mendistribusikan vaksin untuk penanganan COVID-19 ini. Dan ya Tuhan, kami juga bersyukur saat tanggal 13 Januari yang lalu sudah dilaksanakan vaksinasi untuk para tenaga medis dan juga tentunya mereka yang melaksanakan pelayanan di bidang umum di pemerintahan. Kiranya vaksin ini juga lebih memberikan kekebalan kesehatan pada mereka sehingga bisa melaksanakan tugas dengan lebih baik dan lebih semangat. Kami berdoa untuk Saudara Timo, untuk Saudari Marcelina, Pak Puji dan juga Pak Yohanes sehingga mereka bisa melaksanakan tugas pelayanannya sebagai tenaga kesehatan dan menjadi berkat bagi pasien yang dilayani. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk pelaksanaan, pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat yang juga sudah mulai dilaksanakan, kiranya bisa lebih membuat masyarakat menjadi lebih taat protokol kesehatan, sehingga tentunya bisa lebih menghambat perkembangan atau penambahan jumlah pasien yang terpapar, lebih mengurangi dan akhirnya membuat zona di negara kami, terutama di Surabaya ini menjadi semakin lebih kecil dan tentunya bahkan akhirnya menjadi sampai titik nol. Dan ya Tuhan, kami juga tetap berdoa dan bersyukur untuk beberapa pasien atau bahkan begitu banyak pasien COVID-19 yang juga sudah disembuhkan dan dipulihkan. Dan ya Tuhan, untuk jemaat kami yang juga telah dipulihkan dari sakitnya, kami juga bersyukur untuk Ibu Purnomo, untuk Ibu Eli, Bapak Sindu, untuk Ibu Lena, Bu Lili, Medi dan Ibu Ani, serta Pak Yohanes yang dengan kuasa Tuhan melalui obat, dokter, operasi dan juga segala penanganan medis bisa akhirnya dipulihkan dari sakit mereka, termasuk dengan terapi-terapi yang dilakukan. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk para lansia yang tentu lebih sangat dibatasi gerak dan juga kegiatan mereka, kiranya tetap berikan sukacita dan semangat sehingga mereka tetap bersabar sampai situasi lebih membaik dan mereka bisa kembali beribadah bersama di gerejamu. Dan juga Tuhan, kami tetap berdoa untuk para dosen, para guru dan juga siswa dan mahasiswa yang harus melaksanakan proses belajar mengajar dari rumah secara online. Tuhan yang tetap berikan semangat, bahkan juga tentunya antusias mereka untuk belajar secara mandiri, kiranya Tuhan pelihara sehingga akhirnya mereka tetap mendapatkan yang terbaik di masa pandemi ini. Dan juga para guru dosen bisa memberi yang terbaik untuk anak didik mereka. Dan ya Tuhan, saat ini kami juga tetap berdoa Tuhan untuk
pergumulan-pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam kami mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam hidup berumah tangga ketika kami masih harus sering berada di rumah. Kiranya kami juga bisa lebih memanfaatkan waktu, memiliki quality time dengan keluarga kami, dan juga kami bisa tetap semangat melaksanakan pelayanan meski harus secara online, sehingga kami bisa tetap saling melihara kehidupan rohani kami, saling berbagi berkat satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk PT UBS, di mana kami juga mendapatkan berbagai fasilitas dan bantuan dari pabrik ini, pabrik emas ini. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang terus berkati mereka di situasi yang sulit ini, sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan menjadi berkat bagi karyawan, bagi staf maupun juga bagi pemilik dari pabrik ini. Tuhan juga berikan kesehatan, lindungi dari ancaman COVID-19 ini, sehingga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat, sehingga bisa melakukan kegiatan atau aktivitas dengan lebih optimal. Dan kami juga akan sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, bagi kita yang telah menerima berkat rohani dan jasmani, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Sebelumnya dengarkanlah nasihat dan keteladanan Rasul Paulus dalam kesaksiannya di 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujud dan menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dengan diberi nama, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan kebaktiannya, dan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke kantong persembahan pada saat kebaktian sudah dilaksanakan di gedung gereja. Atau dimasukkan ke kantong persembahan di depan kantor gereja di gedung baru pada jam kantor, atau ditransfer ke rekening BCA 5060252744 atas nama Natalina Suprianto, Bank Mandiri 1400016330749 atas nama Gereja Kristen Indonesia Lebak Jaya. Sambil kantong persembahan diedarkan, marilah kita akan mempujikan dari pujian nomor Kidung Jemaat nomor 363 bait 1 dan 2.
Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri, untuk kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat, terima kasih untuk berkat rohani yang telah kami terima dalam ibadah ini. Berkat yang membuat kami memiliki pegangan dan patokan, sehingga kami bisa menentukan nilai apakah benar atau salah. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami, terlebih ketika kami berusaha menerapkan firman-Mu di dalam menjalankan usaha dan melakukan pekerjaan kami, ya Tuhan. Dengan demikian hasil dan pekerjaan dan jerih payah dan usaha yang kami persembahkan dalam ibadah ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau terus menuntun kami dalam bekerja dan menjalankan usaha, sehingga selalu selaras dengan nilai-nilai yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan kiranya juga menuntun dan memberkati majelis jemaat, sehingga bisa mengelola dan memanfaatkan persembahan ini sesuai dengan nilai-nilai yang berdasarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian minggu ketiga sesudah Epifani ini akan segera berakhir. Marilah sekarang kita melanjutkan kehidupan kita dengan menjadi lebih peka pada panggilan dan kehendak Tuhan, dan tentu dengan melakukannya di dalam kehidupan kita semua kehendak dan misinya. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.